Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, Komunikasi Bisnis, kelas MABA, Praktikum 1. Nama saya Wulan Kirani dengan NIM terakhir 277. Teman saya Padema Hermina Lestari dengan NIM terakhir 207. Sabila Fitri Abdullah dengan NIM terakhir 240. Dan Siska Utami Rifasya dengan NIM terakhir 256. Kami akan mempresentasikan tentang PT Frisian Flag. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya, Siska Utami. Dipersilahkan. Oke, materi pertamanya itu ada identitas perusahaan PT Frisian Flag. PT Frisian Flag ini terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer 5, Pasar Rebo, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini terletak di tengah-tengah kota Jakarta Timur. Merupakan sebuah perusahaan sekaligus pabrik yang memproduksi susu. PT Frisian Flag Indonesia juga merupakan sebuah anak perusahaan yang memiliki pusat di Belanda di bawah pengawasan perusahaan bernama Royal Friesland Food dan berkantor di Meppel, Belanda. Next ke bawah. Nah, pada tahun 1955 didirikanlah PT Tesori Mulia sebagai perusahaan sales dan distribusi susu PT Frisian Flag Indonesia. Di sini PT Frisian Flag Indonesia menaungi kurang lebih 6.869 karyawan di seluruh penjuru Indonesia dan mengoperasikan fasilitas produksi di Pasar Rebo dan Ciracas, Jakarta Timur. Dengan berbagai portofolio produk seperti susu cair, susu bubuk, dan susu kental manis dengan merek Frisian Flag, Omela, dan Friso, masyarakat pun mengenal produk PT Frisian Flag Indonesia dengan nama susu bendera. Kemudian pada tahun 1956, PT Bersumi Indonesia atau BWI yang merupakan anak perusahaan Mantrus Group ditunjuk sebagai distributor tunggal oleh susu bendera. Next. Selanjutnya itu ada latar belakang dari pendirian PT Frisian Flag. Ini bermula dari tahun 1922 di mana susu kental manis dan produk susu Frisian Flag pertama kali diekspor oleh Koperasi Peternak Susu Belanda yaitu De Coöperatieve Konvenblik Friesland atau CCF atau pabrik susu kental manis Friesland ke Hindia Belanda termasuk Batavia, Indonesia. Rasanya yang lezat membuat susu kental manis disambut hangat oleh masyarakat Indonesia yang saat itu lebih dikenal dengan Batavia untuk memudahkan diterima oleh pasar dan masyarakat. Produk ini kemudian dikenal dengan susu cap bendera dan brand inilah yang kemudian menjadi hit serta menjadi semacam ikon setiap produk susu yang saat itu hadir di Indonesia. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sabila. Lanjut, struktur organisasi pada PT Frisian Flag. Pada PT Frisian Flag Indonesia, yang paling atas atau paling pertama itu yaitu Presiden Direktur atau Manajer Direktur, yang fungsinya atau tugasnya itu mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur keseluruhan fungsi pada PT Frisian Flag Indonesia. Yang kedua ada Marketing Direktur, yang tugasnya itu mengendalikan, mengarahkan, dan mengatur fungsi pemasaran pada PT Frisian Flag, termasuk pengembangan produk, penelitian, layanan, serta manajemen. Yang ketiga ada Sales Direktorat, tugasnya itu mengatur juga, mengarahkan, mengendalikan fungsi penjualan pada perusahaan, termasuk General Trade, Modern Trade, dan Trade Marketing. Selanjutnya ada Financial and Administration Direktorat, tugasnya itu mengarahkan dan mengendalikan fungsi keuangan dan administrasi pada PT Frisian Flag Indonesia, termasuk keuangan akuntansi, audit internal, dan teknologi informasi. Yang terakhir ada Human Resource and General Affairs Directorate. Tugasnya itu mengarahkan, mengendalikan, dan mengatur fungsi Human Resource dan General Affairs termasuk recruitment, personal, training, dan development, payroll and benefit, public relations, legal, dan sistem support. Selanjutnya ada laporan kinerja pada PT Frisian Flag selama 3 bulan terakhir, yaitu Juni, Juli, Agustus pada 2019. PT Frisian Flag Indonesia, wilayah Jawa Barat, tingkat produktivitas karyawan yang merupakan cerminan turun naiknya prestasi kerja karyawan dari bulan ke bulan mengalami perubahan.
Naik turunnya produktivitas tersebut diduga tidak terlepas dari prestasi kerja karyawan perusahaan tersebut. SDM-nya selalu mengalami perubahan. PT Persiapan Flek Indonesia Wilayah Jawa Barat secara keseluruhan terjadi penurunan yang diakibatkan kurang jelinya pimpinan perusahaan dalam pengambilan keputusan terkait dengan pelaksanaan program promosi yang menjadi cenderung subjektif. Demikian juga program transfer cenderung hanya pengisian tempat dan perputaran saja. Karena yang berdampak fatal, misalnya penipuan, ketidakjujuran, langsung dipecat dengan tidak terhormat. Berkaitan dengan aspek prestasi kerja juga pernah dilakukan, menyimpulkan bahwa perusahaan kurang memberikan dukungan pada 7 karyawan untuk berani mengambil resiko dalam menemukan cara kerja baru dalam pencapaian hasil kerja yang lebih baik. Kondisi SDM seperti ini jelas menghambat inovasi dan entrepreneurship perusahaan karena jajaran SDM cenderung takut gagal dalam melakukan terobosan-terobosan yang dapat meningkatkan value bagi pelanggan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, yaitu Wulan Kirana. Baik, materi selanjutnya tentang evaluasi bisnis secara keseluruhan PT Frisian Flag. Evaluasi bisnis dari PT Frisian Flag diantaranya adalah perusahaan ini memiliki kelebihan dan kekurangan tersendiri. Kelebihannya seperti Frisian Flag memiliki peternakan sendiri, sehingga memiliki bahan baku yang berkualitas dan bernutrisi tinggi. Dan ini baik untuk membantu menjaga keseimbangan gizi. Selanjutnya, produk yang dihasilkan PT Frisian Flag dapat dikonsumsi dari berbagai umur, dari balita hingga dewasa, dengan berbagai fungsi dan kebutuhan masing-masing sesuai dengan umur. Selain itu, ada juga susu untuk kebutuhan ibu hamil. Selanjutnya, mempunyai beragam kegiatan yang dibentuk oleh Corporate Operational Responsibility atau CSR, seperti pengembangan kemasyarakatan, pembinaan peternak sapi, ketahanan gizi, program berkelanjutan, dan hampir setiap bulan PT Frisian Flag Indonesia mengadakan event di berbagai kota. Selanjutnya, produk lebih mudah dipasarkan karena telah ada di benak para konsumen dan merupakan salah satu merek yang dicari banyak orang karena kualitasnya. Adapun kelemahannya seperti kurangnya inovasi terhadap varian rasa susu, sehingga konsumen bosan untuk mengkonsumsinya setiap hari. Selanjutnya, kandungan gula yang cukup tinggi sehingga banyak yang menghindari untuk mengkonsumsinya. Selanjutnya, harga susu yang ditawarkan cukup mahal dibandingkan dengan merek susu lain, walaupun harganya sebanding dengan kualitas dan manfaat yang didapatkan. Dengan adanya kelebihan yang dimiliki oleh PT Frisian Flag ini, membuktikan bahwa tujuan dari PT ini sudah tercapai, tetapi dengan kekurangan yang sudah disebutkan di atas, ini akan menjadi acuan bagi perusahaan untuk terus meningkatkan dan mengembangkan kualitas produk menjadi lebih baik lagi, sehingga konsumen tidak ragu untuk membeli produk dari PT Frisian Flag ini. Selanjutnya, materi mengenai permasalahan perusahaan. Jadi, perusahaan PT Frisian Flag ini memiliki permasalahan tersendiri yang berada di dalam perusahaannya. Kendala ini bisa terjadi dari segala hal atau segala bidang. Salah satu dari divisi expense claim sendiri. Salah satu divisi yang berada di dalam perusahaan. Kendala utama yang dihadapi oleh divisi expense adalah mengenai kurangnya kerjasama yang dilakukan oleh beberapa karyawan yang melakukan pengajuan klaim karyawan. Jadi ini termasuk masalah eksternal. Adapun masalahnya adalah adanya karyawan yang memberikan dokumen klaim yang tidak tepat pada waktunya. Sedangkan waktu proses pengajuan klaim yang ditetapkan adalah tanggal 1 sampai dengan tanggal 5. Jadi dia terlambat. Karyawan tidak melampirkan bukti transaksi dan dokumen pendukung secara lengkap. Hal ini tentunya menghambat proses pengecekan klaim karena divisi expense claim harus mengkonfirmasi kembali mengenai ketersediaan dokumen tersebut kepada karyawan yang mengajukan klaim tersebut. Selanjutnya, dokumen yang diberikan kepada divisi expense claim tidak tersusun secara rapi. Hal ini membuat pekerjaan divisi expense semakin lama karena harus menyusun terlebih dahulu. Terdapat bukti transaksi ganda yang terdapat pada dokumen pengajuan klaim karyawan, sehingga total biaya yang diajukan berlebih dari yang seharusnya. Hal ini menjadi kendala tersendiri bagi divisi expense claim karena harus mengulang kembali total keseluruhan biaya klaim. Terdapat karyawan yang belum mengetahui mengenai proses pengajuan klaim melalui mobile expense. Jadi ini kurangnya pelatihan dari karyawan-karyawan yang ada di PT Frisian Flag sendiri. Terdapat karyawan tidak mengetahui tentang
polisi yang ditetapkan oleh perusahaan mengenai pengajuan klaim karyawan tentunya. Hal ini akan membuat kesalahan mengenai dokumen yang diajukan dalam pengajuan klaim. Itu adalah sedikit hambatan, dan selanjutnya solusi akan disampaikan oleh teman saya, Lestari. Di sini saya akan menjelaskan mengenai solusi yang dilakukan oleh PT Frisian Flag untuk menyelesaikan masalah yang tadi telah disampaikan. Ya, ini udah unlimited, guys. Gimana? Gimana? Lanjut, masih bisa kok, belum mati kan? Oke, yang pertama itu adalah berusaha untuk mempelajari dan memahami alur dari pekerjaan yang akan dilakukan. Proses pembelajaran ini lakukan dengan melakukan pengamatan terhadap proses pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan divisi Expense Claim. Yang kedua, membuat catatan tersendiri dari setiap penjelasan yang dilakukan oleh karyawan divisi Expense Claim sebelum memulai pekerjaan mengenai pekerjaan yang diberikan kepada praktikan. Selain itu, praktikan membuat catatan setiap kali ada pekerjaan yang berhubungan dengan polisi. Selanjutnya yaitu menanyakan kepada karyawan divisi Expense Claim mengenai pekerjaan yang praktikan rasa sulit untuk dipahami. Yang selanjutnya yaitu cara yang dilakukan oleh divisi Expense Claim untuk mengatasi kendala yang dihadapi. Yang pertama, divisi Expense Claim melakukan kegiatan sosialisasi mengenai dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan proses klaim. Divisi Expense Claim memberikan penjelasan bahwa pengajuan klaim harus disertakan dengan bukti transaksi yang jelas dan lengkap. Divisi Expense Claim melakukan kegiatan sosialisasi mengenai pengajuan klaim dengan menggunakan mobile expense serta memberikan penjelasan mengenai polisi yang diterapkan oleh perusahaan mengenai pengajuan klaim. Divisi Expense Claim juga memberikan sanksi kepada karyawan yang mengajukan klaim dan memberikan dokumen yang tidak tepat waktu. Salah satu sanksinya adalah dengan menarik kartu kredit yang diberikan perusahaan selama 1 bulan, sehingga karyawan tidak dapat melakukan transaksi menggunakan kartu kredit. Yang selanjutnya adalah rencana PT Frisian Flag ke depannya, atau pengembangan usaha. Cara yang dilakukan oleh PT Frisian Flag Indonesia untuk mengembangkan organisasi atau perusahaannya adalah dengan cara pengadaan program dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas produksi susu yang dimilikinya. Satu proyek yang sedang dilakukan PT Frisian Flag untuk meningkatkan kualitas susunya yaitu dengan meluncurkan Milk Collection Point atau MCP di Los Chimaung, Pangalengan dengan sistem otomatisasi digital pertama di Indonesia. Program MCP ini adalah menjadi salah satu bagian dari program Dairy Development Program atau DDP yang dimiliki oleh PT Frisian Flag Indonesia. Program lainnya yang dilakukan oleh Frisian Flag untuk meningkatkan kualitas susu dihasilkan oleh peternak lokal adalah dengan mendirikan Desa Susu Percontohan yang terletak di Lembang, Bandung. Desa Susu Percontohan adalah program kemitraan pemerintah dan swasta dalam mendukung pencapaian swasembada susu segar nasional. Membangun proyek Desa Susu Percontohan ini juga turut bekerja sama dengan PT Perkebunan Nusantara 7 dan Koperasi Peternak Sapi Bandung Utara. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah sedikit banyaknya pemaparan tentang PT Frisian Flag Indonesia. Saya akan menyampaikan penutup atau kesimpulan dari presentasi yang kelompok kami sampaikan. PT Frisian Flag Indonesia terletak di Jalan Raya Bogor, kilometer ke-5, Pasar Rebo, Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini terletak di tengah-tengah kota Jakarta Timur, merupakan sebuah perusahaan sekaligus pabrik yang memproduksi susu. PT Frisian Flag Indonesia didirikan tahun 1968 dengan kemitraan antara Kooperatif Kondens Fabrik Friesland dan sebuah perusahaan lokal. Pada tahun 1969, pabrik Pasar Rebo mulai dibangun, dan mulai 1971,
mulai 2002 menjadi tahun yang bersejarah karena perusahaan telah berganti nama menjadi PT Frisian Flag Indonesia dan terus melakukan inovasi untuk mengeluarkan beragam varian produk susu inovatif sesuai kebutuhan dan perkembangan. Sekian yang dapat kelompok 5 sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.